Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bi huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita masih di dalam berkisah masalah hati, yang mana kita menjelaskan tentang penyakit-penyakit hati. Masuk kita di dalam pembahasan masalah ujub. Masalah ujub atau yang lebih dikenal dengan bangga diri itu termasuk dari perkara yang sangat luar biasa di dalam penyakit hati. Dan satu jenis dengan ujub ini adalah al-kibir wal fakhar, kesombongan, kebanggaan. Ini termasuk di dalam satu lingkup atau satu kesatuan di dalam penyakit hati. Nah, ini perlu kita ketahui, ini adalah da'ul azal, penyakit yang luar biasa parahnya, ya. Bahkan dikatakan, ada sebagian ulama ini mengatakan sulit untuk dinasehati orang ujub itu. Orang ujub ini sombong, bangga diri dan lain sebagainya, itu sulit untuk dinasehati. Maka dikatakan dia memandang daripada dirinya itu dengan pandangan aku. Dia memandang dirinya ini untuk orang lain, berharap orang lain mengagungkan dia, menghormati dia. Ini termasuk daripada satu kesatuan tadi, ujub, sombong, dan bangga diri. Dan ini perlu kita ketahui bahwasannya dia ketika memandang orang lain dengan pandangan yang remeh, ya, ihtikar. Sama itu berdampak. Apapun nanti ketika datangnya dari orang lain, dia masih pertimbangkan ataupun dia tolak di dalam penyakit semacam ini, yaitu tak olehkan, waliyadzubillah. Maka dikatakan itu seperti Imam Ali karamallahu wajhah itu, dia bilang anna abdun man alamani harfan wahidan. Saya seorang budak bagi orang yang mau mengajariku ini satu huruf. Itu aku menjadi seorang budaknya. Aku menjadi hamba sahayanya. Ini tawadhu. Jadi segala sesuatu yang bisa untuk mematikan daripada hawa nafsu itu, yaitu untuk salah satunya penyakit ini. Ini bukan penyakit yang yang remeh, dan ini bukan penyakit yang sulit untuk yang gampang untuk diobati. Itu bisa kembali kepada diri kita sendiri untuk bisa kita melawan, dan juga bisa itu mendapatkan, berubah itu dengan mendapatkan hidayah. Dan hasilnya orang yang punya ciri-ciri semacam itu dikatakan dia selalu mengucapkan di atas lidahnya itu selalu terucap ana atau saya. Maka kalau andai kata kita di dalam memberikan pendapat atau kita memberikan, jangan sampai terucap dengan kalimat ananiyah. Ananiyah itu selalu menisbahkan kepada dirinya, ya. Kalau menurut saya hukumnya gini, nggak bisa, itu tuh hukum di dalam kitab. Menurut pendapat ini, dan lain sebagainya. Kalau memang dimintai pendapat dan lain sebagainya, ya dia menyebutkan dengan penuh ketawaduan, ya. Dia menyebutkan dengan penuh ketawaduan. Kenapa? Kalimat ananiyah ini tidak dipakai kecuali oleh iblis pertama kali. Ketika iblis itu melihat, artinya Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud, ya. Semua penghuni langit dan lain sebagainya daripada para malaikat
iblis dan lain sebagainya itu diminta untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua melakukan, tidak bermaksiat, tidak membangkang kepada Allah kecuali iblis. Sambil iblis ya mengatakan ya ana khairum minhu, aku lebih baik, saya ini lebih baik dari dia. Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api, dan engkau ciptakan dia itu dari tanah. Apa yang terjadi? Yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dia aba wastakbar. Dia enggan, dia tidak mau untuk memenuhi perintahnya Allah, wastakbar, dan dia sombong. Kemudian diusir sama Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu ketakutan yang luar biasa iblis ketika itu. Sampai terkencing-kencing itu iblis itu. Dan sampai dia ketika diusir dan dia mau mendapatkan azab, dia minta sama Allah untuk ditangguhkan. Hidupnya dia itu untuk ditangguhkan sampai nanti akhir kehidupan dunia ini. Minta ditangguhkan. Maka iblis sendiri berikrar, aku akan ganggu hambamu ya Allah. Artinya untuk ikut kelompoknya. Untuk ikut siapa? Kelompoknya iblis. Ya, untuk ikut kelompoknya iblis. Aku akan ganggu hambamu dengan sepenuh tenagaku, ya, semuanya, ya, kecuali yang dia tidak mampu, illa min ibadika minal, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Hamba-hambamu yang ikhlas, yang mengabdi kepadamu dengan ikhlas, tidak mampu dia iblis. Iblis tidak mampu. Ini salah satu perihal yang luar biasa, ya. Dan sudah waktu itu di zaman Nabi Allah Musa pun, dalam satu riwayat sejarah mengatakan iblis itu pernah minta ya kepada Nabi Allah Musa untuk memintakan taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba mintakan. Ya sudah, dimintakan taubat supaya iblis bertobat dan lain sebagainya. Nah, kemudian Allah kasih kesempatan, ya dah kasih kesempatan untuk bertobat. Sekarang kau datangi ke kuburannya Adam dan sujud di kuburannya Adam. Apa yang dia katanya iblis? Saya tidak sombong, itu penyakit yang sulit sebenarnya. Dia bilang di waktu hidupnya saya tidak sujud, ini suruh di kuburannya saya sujud, tidak mau. Ya sudah, tetap kayak gitu sudah. Tidak mau kayak gitu sudah. Kayak iblis. Ya, lebih lagi yang apa penyakit kayak gitu tuh seperti apa? Fir'aun. Ketika sudah dielu-elukan dengan hartanya, dia punya kedudukan dan lain sebagainya, dia mampu memanage semua yang ada di dalam kekayaannya dan lain sebagainya. Apapun yang dia mau, apapun yang dia kehendaki, dia bisa. Dia kepengen menguasai ini, dia kepengen membeli ini, dia sudah, rakyat itu di bawah dia. Apa yang terjadi? Ya lalai. Akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, dia akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Ya, waliyadzubillah. Dia bilang dalam Al-Quran, wa ana rabbukumul a'la. Dan aku adalah Tuhanmu yang paling agung. Ya itu. Pernyataan Fir'aun itu menjadikan iblis itu kaget. Pernyataan Fir'aun itu menjadikan iblis itu kaget. Dia bilang, anak saya ini ya musuh, jelas nyata musuh Allah. Tapi saya ini belum pernah terucap dan belum pernah saya terlintas keberanian saya untuk mengaku sebagai Tuhan. Iblis saja tidak berani untuk mengaku sebagai Tuhan. Ini engkau makhluk yang lemah kok berani. Ya itu karena faktor apa? Ya sombong. Ya, faktor daripada kesombongan. Ya itu. Nah, itu membuahkan daripada apa? Ya, fil majalis tarafu wa taqaddum, ya.
Dia kalau sudah dalam satu tempat duduk, dia kepengen tinggi, merasa tinggi. Dia kalau sudah di satu tempat, dia kepengen apa namanya, di tagadum, artinya tasadar, di apa-apa harus lewat dia, harus lewat dia. Orang harus merujuk kepada dia. Penyakit ini. Ini adalah penyakit daripada sombong itu tadi. Ya, watala tasadar, dan juga minta untuk di apa, tasadar itu diajukan dia sebagai apa, di apa namanya, ya dipimpin, maksudnya dia dikedepankan. Segala sesuatu dia minta dikedepankan. Kalau tidak dikedepankan dia tidak mau. Ya, itu kalau sudah punya sifat semacam itu, wah sulit. Ya. Dan juga kalau sudah ngomong itu, kalau di dalam duduk, kalau sudah dalam pembicaraan, kalau di dalam pembicaraan apa, mesti apa namanya, tidak pernah mau dengar omongan orang, yang ada menyangkal omongan orang. Jadi omongan orang disangkal, ya. Kalau mendengar satu omongan orang, sebenarnya inilah penyakit, ya. Ini penyakit daripada kesombongan. Dan itu apa namanya, apapun yang seperti nasihat, dan dia kalau ngomong itu kayak seperti kasar. Kalau sudah ngomong dalam sisi nasihat apa-apa untuk orang supaya dengar dia, ya, orang untuk supaya apa, omongan orang tidak mau didengar tapi omongannya dia harus didengar dan lain sebagainya, dengan perkara-perkara yang mungkin kasar dan lain sebagainya. Dan semua, ya, fakulu min ra'yi nafsahu khairum min ahadin min khalqillahi ta'ala. Dan semua pandangan, semua pendapat dari dirinya itu lebih bagus dari pandangan atau pendapat orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Makanya Rasulullah SAW itu selalu mengajarkan kita, ya, makna daripada tawadhu, makna daripada zuhud, ya, makna daripada kebersamaan. Rasulullah selalu meminta pendapat dan bla bla bla. Kemudian setelah itu baru Rasulullah memberikan jawaban yang lurus semacam itu. Maka dikatakan, maka yang bagi laka anta'lama annal khairam man huwa khairun indallahi fidaril akhirah wa zalikal ghair. Tidak bisa. Jadi kalau apa namanya, kau harus ketahui kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti kelak di alam akhirat. Ini perkara yang gaib. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu akhir daripada usia kita. Kita tidak tahu nanti apa, waliyadzubillah, meninggal dalam keadaan jelek dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Ya, ada orang ini orang yang tidak baik tapi meninggalnya husnul khatimah dan lain sebagainya. Makanya lebih baik sudah cukup dengan apa yang diri kita sendiri. Artinya cukup, maksudnya tidak terlalu tergantung dengan orang. Itu penting daripada kita harus memahami itu. Jangan kita sampai ada orang mengatakan berani menghukumi atau menghakimi dan lain sebagainya. Oh itu orang neraka, oh orang itu bukan wewenang kita, bukan ranah kita. Menghukumi orang, manusia ini paling sulit untuk dihukumi. Jadi jangan sampai apa namanya, menghukumi manusia itu tidak bisa dihukumi. Jadi ketika kita melihat, ya sudah, itu aja yang kita lihat. Oh ini orang kita tidak cocok, ya sudah sih, itu saja, sebatas itu. Jadi tidak bisa kita menghukumi sampai dalam-dalamnya dan lain sebagainya, itu sulit. Ya, makanya kita dianjurkan untuk saling menyempurnakan dalam keadaan zahir maupun dalam keadaan batin. Dalam keadaan batin apa? Yaitu dengan mendoakan kaum muslimin wal muslimat dan saudara dan lain sebagainya semua. Ya, untuk supaya saling, yaitu tadi apa namanya, menyempurnakan satu dengan yang lain. Maka dia fa'tika juga fi nafsika annaka khairum min ghairika
jahlun mahdhun. Maka ketahuilah keyakinanmu di dalam dirimu bahwasanya engkau lebih baik dari orang lain itu termasuk perkara yang bodoh, murni bodoh. Ya, jadi betul-betul bodoh. Ini tidak bisa. Ketika itu Nabi Allah Musa sendiri ketika dia merasa dengan adanya wahyu dari Allah, syariat, ilmu syariat, ya, kemudian Nabi Allah Musa dipertemukan dengan Nabi Allah Khidir di dalam ilmu hakikat. Ya, tahu-tahu melihat anak kecil dibunuh, tahu-tahu melihat kapal dirusak, tahu-tahu melihat membenarkan bangunan yang rubuh, orang yang buahil dan lain sebagainya. Tapi itu semua di balik itu ada makna. Apa penyebab itu? Berarti ada ilmu selain ilmu daripada syariat. Jadi ada namanya ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ya, semacam itu. Baru Nabi Allah Musa menyadari tentang ilmu tersebut. Jadi kita tidak tahu. Ada terkadang itu maklumat ini bukan semua maklumat atau perkara-perkara yang kita ketahui, ya, 100% kita tahu. Tidak ada ilmu yang bisa kita kuasai 100%, tidak. Ya, ilmu sendiri itu mengatakan apa? A'tini kullak yu'tika ba'dul ba'd. Kata ilmu, ketika itu ilmu itu berbicara, kerahkan semua kemampuanmu, maka aku akan berikan sedikit dari yang sedikit. Ilmu itu berbicara, ketika itu ya kejasan, dibentukkan ilmu itu seperti bentuk. Kemudian dia ilmu mengatakan kerahkan semua kemampuanmu untuk mencari aku akan berikan sedikit dari sedikit. Itu ilmu. Jadi ilmu ada yaitu bahar lautan yang indallah. Ada terkadang orang itu difutuhkan, dia mempelajari daripada ilmu tauhid. Allah bukakan futuh dari ilmu tauhid. Allah bukakan futuh dari ilmu tasawuf. Allah bukakan futuh dari ilmu syariat. Apapun, ya, yang mereka ini itu semua ada baharnya masing-masing. Ada kuncinya masing-masing. Ini. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Dan nanti insya Allah tentang permasalahan yang berkaitan masalah tawadhu dan lain sebagainya itu sangat penting. Ya, yang penting kita ketahui lawan daripada itu semua yaitu rendah hati. Rendah hati, rendah diri, akhlak. Itu untuk melawan itu semua. Ya sudah. Tidak ada sudah. Mungkin kita ini hidup aziz, hidup mulia itu dengan akhlak. Di semua kalangan diterima. Orang yang tidak punya akhlak di semua kalangan sulit untuk diterima. Ya, sulit untuk diterima. Wah, dia menunjukkan dirinya berani, dia menunjukkan dirinya alim, sulit untuk. Tapi ketika dia membawa akhlak, ketika dia membawa daripada uswatun hasanah, yaitu diterima di semua masyarakat. Ya, lebih baik dibilang tidak tahu, lebih baik. Wah, dibilang bodoh, ya dibilang sudah tidak perlu kita mau tanggapi hal-hal itu. Daripada kita dianggap dengan orang yang semacam itu, malah bebannya lebih berat, tanggungannya lebih berat. Dia harus menunjukkan qudwah, panutan. Iya, panutan ini bukan hal yang mudah. Ketika dia disanjung, diunggulkan dan lain sebagainya, dia harus membawa dirinya dengan sebagai panutan. Nah, tingkatan-tingkatan semacam itu tinggi. Nah, ini insyaallah jadikan manfaat buat kita wal barokah insyaallah nafa wal intifa lana wa lakum wa lisairil muslimin. Rabbana ifarijil ajil insyaallah bi khairin wa latufal afiyah. Rabbana iftah alaina wa alaikum minal arifin wa ifadiyuna fitin wa aliman ta'wil wa dina akasabil wa jamilna bil afiyah salam hakikna bi taqwa istiqamah wa aidna min mujibatin adama bil hal wal manfaat. Syarhina wa ikhwanina
Alhamdulillahirabbil alamin. Sirul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.